Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah kita tidak pernah jauh dari hidup kita, terutama di saat-saat kita mengalami kesulitan. Dalam Injil, Yesus membuat janji ini dan menyampaikan undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menegaskan kembali apa yang dikatakan Yesaya, bahwa kita memiliki Tuhan yang peduli dan tak kenallah menjaga diri kita. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Saudara dan saudari terkasih, Yesus tampaknya terutama mengacu pada beban-beban yang diletakkan oleh hukum Musa pada orang-orang, terutama sebagaimana ditafsirkan oleh beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagi ahli Taurat dan orang Farisi, kesempurnaan bagi Allah adalah dengan mentaati hukum Musa secara mutlak. Yesus membebaskan kita dari semua itu. Hal itu tidak berarti bahwa kita melakukan apa yang kita suka. Yesus menyempurnakan hukum Musa dengan satu perintah, yakni perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama tanpa syarat. Hal ini tidaklah selalu mudah, tetapi kita akan menemukan bahwa menjaga perintah cinta memiliki buah yang membebaskan. Ini membantu kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Kalau hanya sekedar sebagai penjaga hukum, kita hanya akan mengurus kesempurnaan diri kita sendiri. Sementara dalam mengikuti hukum cinta, kita mendapat manfaatnya, tetapi sesama kita juga mendapat manfaatnya. Saudara dan saudari, Yesus tidak mengatakan bahwa jika kita datang padanya dan bersandar padanya, kita tidak akan memiliki masalah lagi. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kekecewaan. Tetap akan ada kuk untuk kita pikul, tetapi Yesus akan memikulnya bersama kita. Kuk yang Yesus maksud adalah kuk ganda yang digunakan untuk dua lembu yang ditarik bersama-sama. Yesus kemudian mengatakan bahwa Dia membawa kuk bersama-sama dengan kita. Yesus tidak pernah berjanji untuk menghilangkan rasa sakit. Apa yang Yesus lakukan adalah untuk membantu kita agar kita bisa melalui rasa sakit. Saudara dan saudari, hidup tanpa rasa sakit, tanpa kegagalan atau kekecewaan, hidup tanpa kesulitan atau tantangan bukanlah kehidupan. Ketika anak-anak terlalu terlindungi oleh orang tua dengan menuruti setiap kemauan mereka, maka anak-anak kita akan menjadi nakal dan manja. Yesus tidak akan memanjakan kita dengan cara itu. Saudara dan saudari, tantangan hidup diperlukan bagi kita untuk tumbuh dan dewasa. Tetapi kita tidak pernah sendirian dalam kesulitan dan kesedihan kita. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Seperti Tuhan Yesus yang selalu bersama kita, maka kita pun hendaknya bersama dengan siapapun untuk membangun kedamaian. Kita akan berada bersama dengan sesama dalam situasi
baik suka maupun duka hidup kita. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.